berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu kita berlimpah maupun kurang, hanya Yesus yang kita andalkan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Engkau yang kami andalkan. Tetap Yesus, Engkau yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita akan bangkit berdiri. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
hati Bapak Gembala untuk berdoa. Terima kasih. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa penguasa segala-galanya. Jadi rindu kami kepadamu Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Karena kami sadar, kalau kami boleh ada, kami boleh kuat, kami boleh sehat sampai hari ini. Itu hanya karena kemurahan Tuhan, itu hanya karena kasih Tuhan yang membalut setiap kami, yang membabat setiap kami, yang menyayangi setiap kami tanpa batas, tanpa berhenti. Itu sebabnya kami mau memuji Tuhan, menyembah Engkau. Mari arah Roh Kudus bawa masuk kami dalam hadirat-Mu, penuhi kami dengan urapan-Mu, peluk setiap kami dalam hadirat Tuhan, sehingga setiap kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang hebat buat setiap kami. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa sakit, penyakit dalam bentuk apapun, maka kami bersatu hati, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan Roh Kudus menguasai setiap kami dari awal sampai akhir, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus yang paling baik dalam kehidupan kita semua. Dia Allah yang terhebat, Dia Allah yang dahsyat bagi kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang, Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang, Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang, Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus paling baik. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus sekali lagi paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik dalam kehidupan kita semua. Kita kalau anak-anak saudara mendapatkan nilai yang baik, tentunya sebagai orang tua memuji bahwa engkau bagus, nilaimu bagus.
dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus yang paling baik dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ada saatnya menabur, ada saatnya menuai. Meski lagi susah, meski keadaan dunia seperti ini, tetap ada Yesus dalam kehidupan kita semua. Aku bersyukur kepada Yesus memilikimu dalam hidupku. Meski musim kering tetap ada Yesus, sungguh setia kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Meski lagi susah, tetap sukacita sepintas surat Kristus terbuka. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur kepada Yesus, memilikimu dalam hidupku, memilikimu dalam hidupku. Meski musim kering tetap ada Yesus, sungguh setia kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Meski lagi susah, tetap sukacita saat kita surat Kristus terbuka. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sekali lagi, kemuliaan aku bersyukur kepada Yesus. Aku bersyukur kepada Yesus memilikimu dalam hidupku. Meski musim kering tetap ada Yesus, sungguh setia kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Meski lagi susah, tetap sukacita saat kita surat Kristus terbuka. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi. Dari dulu sekarang, dari dulu sekarang, dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan
bagimu Tuhan. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ada saatnya, di sini dikatakan bahwa ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Tuhan memberikan berkat buat kehidupan kita semua di setiap musim. Kalau kita lihat keadaan dunia seperti ini tidak menentu, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan senantiasa pelihara dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah berkekurangan karena Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dalam segala kelemahanku, Engkau sanggup bekerja. Dalam segala kelemahanku, Kau sanggup bekerja, melampaui segala hikmah. Sungguh ku berharga di mata-Mu, Kau jadikan indah sesuai dengan rencana-Mu. Kau menyatakan kebaikan-Mu meski di dalam lembah, Kau selalu berkali. Meskipun musim yang kering, Kau selalu sediakan berkat yang terbaik di setiap musim. Saudara semua bagi berdiri. Dalam segala kelemahanku, Kau sanggup bekerja, melampaui segala hikmah. Sungguh ku berharga di mata-Mu, Kau jadikan indah sesuai dengan rencana-Mu. Kau menyatakan kebaikan-Mu meski di dalam lembah, Kau sanggup berkati. Meskipun musim yang kering, Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik di setiap musim. Kau menyatakan kebaikan-Mu meski di dalam lembah, Kau sanggup berkati. Meskipun musim yang kering, Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik di setiap. Kau sanggup sediakan, Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik di setiap. Lagi kita mau katakan, Engkau sanggup menyediakan, Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik di setiap musim. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami boleh datang di dalam hadirat-Mu. Tuhan, pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan kelemahan kami, dengan kekurangan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau ada di tempat ini,
Apapun yang kami bawa pagi ini Tuhan, Engkau mengetahui setiap pribadi kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pagi ini, Engkau akan kembalikan kami kekuatan, beri kami hikmat-Mu, beri kami kesegaran Tuhan. Dan Kau akan memulihkan setiap kami yang lemah. Kami percaya Tuhan, Kau berfirman Tuhan. Jika kami minta, Kau akan memberikan ya Tuhan. Jika kami ketuk, Kau akan membukakan pintu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami percaya tidak akan pintu yang tertutup. Kau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu hidup, yang selalu menghidupkan kehidupan kami Tuhan, yang selalu mengajar kami, yang selalu membentuk kami, yang selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, bagi Mesia mendengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, biar kami boleh menerima firman-Mu sebesar-besarnya Tuhan, terjemahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kami dengan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam cinta Tuhan Yesus Kristus. Kita sebentar akan menikmati perjamuan kudus. Ada satu hal yang ketika Yesus ada di kayu salib, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu berasal dari Mazmur 22. Ada kisah fabel tentang rusa dan cacing kirmisi atau lebih cocok dibilang ulat kirmisi. Ya. Ketika di dalam Matius 27 ayat yang ke-46, Yesus berkata dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu ambil dari Mazmur 22 ayat 1 yang berkata, ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Digunakan nyanyian rusa di kala fajar atau rusa betina di kala fajar. Kenapa rusa? Karena rusa adalah binatang yang kalau di hutan dia lemah, tetapi menjadi kuat tatkala apa? Dia bersembunyi dan dia menghasilkan keturunan, dia melindungi anak-anaknya di sebuah lubang dan keluar di fajar di pagi hari. Di ayat yang ke-7, di Mazmur 27 ternyata ada yang lain, ada binatang yang kecil yang disebutkan. Bahkan Daud ketika dia menubuatkan, Daud itu lewat Mazmurnya dia menubuatkan sesuatu yang luar biasa. Dan di ayat 7 ini dia berkata, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ulat yang disebutkan oleh Daud itu bukan ulat bulu. Bukan juga rimah atau belatung. Ya, next. Karena rimah atau belatung ini juga sering dipakai. Contohnya di Markus 9 ayat 48 ketika menggambarkan tentang neraka. Maka ulat bangkai tidak mati itu dipakai kata rimah. Tetapi di Mazmur 22 ayat 7 tidak dipakai kata rimah tetapi tola atau tolaat. Merujuk pada seekor ulat penghasil warna merah dan yang sampai hari ini masih dipakai di kalangan orang Israel, ya, namanya ulat kirmisi, ya, menempel di kayu dan mati karena memang hidupnya hanya ada di kayu itu. Kita akan lihat apa sih yang Tuhan ingin kita tahu ketika dia ada di kayu salib. Yang pertama ini. Siklus ulat kirmisi itu adalah naik ke pohon X. Kalau di sini mungkin kayak pohon sengon begitu ya. Naik ke pohon sengon dan kemudian dari awal dia hidup dari telur kemudian menetas, mulai hidup
dia terus naik. Terus naik. Dan tujuannya memang hanya untuk naik. Lewat siklus ini, saudaraku, Allah sedang menunjukkan memang keberadaannya di dunia ini, life cycle-nya Yesus memang hanya untuk satu tujuan, yaitu salib. Satu aja tujuan Yesus, yaitu semakin ke atas pengorbanan. Karena ulat ini akan memanjat, bertelur, nempel di batang kayu, bertelur, kemudian dia nyerap getah kayu, dan getah kayu itu menyelimuti tubuhnya, dan ketika getah kayu itu menyelimuti tubuhnya jadi keras, sehingga telur-telur yang dia hasilkan aman, nggak rusak, dan ketika telur itu menetas, maka telur itu akan ngambil makanan dari sisa-sisa tubuh dari induknya itu. Habis mati. Dan itu memang tujuan Yesus dalam dunia ini. Satu statement yang menurut saya, ya ampun Tuhan, iya baru kepikiran kalau Tuhan sedang menunjukkan bahwa memang life cycle-nya dia di dunia ini hanya untuk satu tujuan, yaitu salib itu. Bagaimana dengan rusa betina? Life cycle-nya lemah, diburu, hanya bisa bertahan di dalam lubang, dan kemudian ketika ngambil makan, cari makan di kala fajar. Tetapi rusa adalah salah satu induk binatang yang memperhatikan anak-anaknya. Yesaya 53 ayat 7, Matius 20 ayat 28, 1 Petrus 2 ayat 24. Saya sengaja ambil 3 ayat ini. Yang pertama adalah nubuatan tentang Yesus, dan di Matius 20 ayat 28 adalah apa kata Yesus tentang dirinya, dan bagaimana muridnya memandang Yesus di 1 Petrus 2 ayat yang 24. Ia dianiaya dan membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Apakah Yesus mampu keluar dari salib? Mampu. Apakah Yesus mampu menghindari salib? Bisa. Tapi memang dia datang untuk salib itu. Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Hidup saudara dan saya adalah hidup yang sama seperti Yesus, yang harusnya terus berjalan menuju ke atas. Bukan ke atas ini berarti kita akan menjadi sukses luar biasa saja, tetapi yang Tuhan mau, hidup kita makin hari makin menyenangkan Dia. Hidup kita makin hari adalah hidup yang menyembah, menyenangkan, hidup yang menuju ke titik pengorbanan yang paling tinggi. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara masih muda, korban perasaan itu mudah. Tapi makin tua, harusnya makin legowo. Ketika korban perasaan pun enggak ngeluh. Ketika korban sesuatu pun enggak ngeluh. Saudara, kalau saudara pengen lihat anak saudara itu sudah mampu menggantikan saudara atau tidak, gampang ngeceknya. Dinilai dari pengorbanannya. Mampu enggak dia berkorban? Mau enggak dia berkorban? Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Paling gampang zaman ini, sekarang itu untuk ngelihat siapa yang mau berkorban tanpa dilihat.
Siapa yang mau berkorban tanpa mengeluh, itu adalah hidup yang berpadanan dengan Yesus. Oh, saudara dikit-dikit ngeluh, saudara dikit-dikit mutung. Nah, ini masalah. Berarti belum seperti Yesus. Yesus tanpa keluhan. Memang dia datang untuk salib itu. Yang kedua, ketika ulat kirmisi atau krisem worm ini mati, maka cairan merah itu keluar. Dan ketika keluar, cairan itu akan membuat kayu itu benar-benar merah dan tidak bisa hilang. Yesus sedang berkata apa? Pengorbanan Yesus adalah satu untuk selama-lamanya. Dan sampai hari ini, saudaraku next, ekstrak dari kirmisi, ulat kirmisi ini masih dipakai di Israel. Untuk membuat tali atau benang yang disebut benang kirmisi. Saudara tahu bahwa untuk membuat setengah kilogram, 0,45 berarti setengah gram cairan kirmisi diperlukan 750.000 ulat kirmisi. Kenapa? Allah mau setiap kita menjadi ulat-ulat itu. Yang mencerminkan kemuliaan Kristus. Tuhan mau setiap kita menjadi makin kecil, makin kecil. Kalau bahasanya Yohanes Pembaptis, biarlah aku makin kecil, tetapi Yesus makin besar dalam hidupku. Biasanya kita mempertahankan kebesaran kita, mempertahankan ego kita, mempertahankan derajat kita. Padahal bagi Tuhan, dia sudah tinggalkan semua itu. Dia mengosongkan dirinya untuk saudara dan saya. Dan dia mau. Meskipun kau tidak dihargai, engkau tidak dihormati, engkau tetap cinta Yesus untuk selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Kalau bahasa Sadrah, Mesah, dan Abednego, dia berkata begini, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami dari perapian yang menyala-nyala itu, tapi sekali-kali kami tidak akan menyembah dewa Tuhanku. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itulah pengorbanan, itulah perjanjian yang luar biasa antara saudara dengan Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 13-15. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi siklusnya begini, ketika ulat ini sudah dewasa, maka dia sampai ketinggian tertentu dan dia akan berhenti naik. Maka dia akan serap getah kayu dan kemudian jadinya begini, saudaraku. Dia mulai bertelur, getah kayu itu membuatnya dia keras, sehingga telurnya itu aman dari predator. Dan ketika hari yang ketiga, maka tubuhnya terselimuti warna putih bersih.
Tapi disitulah kehidupan baru mulai muncul, karena telurnya berarti menetas. Dan ketika menetas, maka anak-anak ulat itu akan memakan tubuh dari induknya sampai habis. Saudara, Allah sedang menunjukkan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Kita sering nyanyi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Apakah benar itu, saudaraku? Mungkin engkau sedang mengalami situasi yang ngeri hari-hari ini. Situasi yang berat hari-hari ini. Tapi apakah engkau tetap berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap cinta Engkau. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Musuhnya dijabarkan di ayat 12 sampai 14. Janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Ayat 17 sampai 19. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ingat, Yesus ditusuk tangan, kaki. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku, dan nubuat itu benar-benar terjadi. Pakaian Yesus dibagi-bagi, tetapi jubahnya itu diundi, tepat seperti yang dinubuatkan oleh Daud. Tujuannya apa? Ayat 20 sampai 22. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskan aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkan aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Yesus menunjukkan bahwa tantangan itu ada. Tantangan itu real. Hambatan itu nyata. Ancaman itu nyata. Kesulitan itu nyata. Tetapi Allah ingin menunjukkan lewat Mazmur 22 bahwa penderitaan itu akan lewat. Diganti dengan pertolongan Tuhan. Sebuah statement yang singkat. Pernyataan yang pendek. Di ayat yang terakhir ini dikatakan, Engkau telah menjawab aku. Mungkin saat ini engkau belum dijawab Tuhan. Engkau masih dicokot oleh anjing, dicengkeram oleh anjing, digigit oleh singa, ditanduk oleh banteng. Engkau seperti rusa yang tidak punya kekuatan. Tetapi Allah ingin menunjukkan lewat firman-Nya bahwa Dia sudah berkorban untukmu di kayu salib. Dia yang sama yang akan menolong engkau dari tandukan banteng, dari cengkeraman singa, dari cengkeraman anjing-anjing itu. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah ini menjadi iman kita bersama. Engkau berkata, Engkau telah menjawab aku. Apapun boleh jadi dalam hidup kita hari-hari ini. Apapun boleh terjadi dalam situasi sekarang ini. Mungkin engkau sedang harus menaklukkan sakit penyakit. Engkau sedang harus bergumul dengan penderitaan. Engkau harus bergumul dengan masalah. Ingat, Tuhan tidak pernah lepaskan engkau. Kasih-Nya tetap ada dalam hidupmu. Tuhan telah menjawab engkau dan saya. Jangan takut, jangan susah, jangan stres. Tetapi percayalah bahwa Tuhan telah menjawab doa saudara. Amin. Ada sebuah pujian yang berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Saya undang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan.
bawa roti dan anggur ini ke dalam tangan Tuhan. Maka di dalam nama Allah Bapa, Allah, Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi tubuh dan darah Tuhan yang menguatkan kami, yang menopang kami, yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena kekuatanku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersamakan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di pagi hari ini, kami mengakui kalau kami ada itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kami mengakui lewat perjamuan kudus ini, kami tahu Tuhan, bahwa kalau kami hidup itu karena Tuhan yang rela mati buat setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai sekarang ini karena kami yang menggerogoti tubuh-Mu, menggerogoti hidup-Mu, sehingga kami boleh hidup. Terima kasih Tuhan, ampuni kekurangan kesalahan setiap kami. Lahyakkan setiap kami masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami akan makan bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini atau perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, mungkin kami hari-hari ini menderita. Mungkin kami sedang alami situasi yang penuh masalah, penuh sakit penyakit. Tapi kami mau belajar dari Engkau yang tetap berjalan ke atas. Karena kami tahu pengorbanan kami tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu di kayu salib buat setiap kami. Ajari kami tetap kuat, ajari kami tetap berjalan menuju ke atas karena kami tahu di sana ada mahkota yang menanti setiap kami. Kami akan minum bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Putar hidupku adalah penyembahan. Sudahkah hidup kita menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah hidup kita menjadi lagu pujian yang menyukakan hatinya? Sudahkah hidup kita menjadi bau harum yang menyenangkan hatinya? Kau tahu hidupku adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam hidupku bersama segenap hidupku hidup kami bukan untuk kesenangan pribadi kami, tetapi tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan Tuhan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Ibu Pujiati akan maju ke depan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segala puji syukur hanya
hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang menjadi andalan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Terima Yesus. kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu ya Tuhan, yang menjamah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Kami tahu keberadaan kami saat ini hanya oleh karena kemurahan-Mu Amin. saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat berkat kesehatan juga Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami selalu percaya Engkau Yesus yang menjadi andalan dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu berharap kepadamu Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami. Karena kami tahu hari-hari yang harus kami lalui tidaklah mudah. Tetapi kami percaya ketika bersama Engkau, kami boleh berjalan dengan Engkau Tuhan. Segala sesuatu akan mudah karena ada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Tante yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami percaya Engkau jamah Tante. Engkau berikan kesembuhan Tante sehingga ia akan sehat kembali Tuhan. Seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lah yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam keuangan dan Tuhan masalah-masalah yang lain Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sediakan jalan keluar yang terbaik bagi setiap masalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu berharap kepadamu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berharap kepada Engkau, apa yang kami terima adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Allah selalu menyertai perjalanan kami sehingga kami sampai ke rumah dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Mari kita tengadahkan tangan kita, saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Allah Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Menyatakan kebaikan-Mu, meski di dalam gelap, Kau sanggup berganti. Meskipun pusingnya nyeri, Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik di setiap musim. Kau sanggup sediakan, Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik di setiap musim. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Oke, kasih Dan.